Alright. Now, if you hear the word school, what do you feel? Happy or not happy? Happy. Oh, really? Ada kepala sekolahnya nggak di sini? Okay. Okay, P. Now, if you hear the word mountain, what do you feel? Okay. Very Happy. happy. All right. When you hear the word students, students, happy or not happy? Yakin nih, bener coba. Let me check. Okay. Next, what is it? A screen. Okay, pakainya ada pakai yakin. Okay. Uh, Now, if you hear the word school canteen, what do you feel? Cireng, cilok, siomay, mie ayam. Okay. Wah, you tambah lapar dong. And then the last one, when you hear the word curriculum, what do you feel? Which one? Most of you close your hand because you hear the word curriculum. Oh my God. Okay, but that's very natural, yeah. Thank you very much for your responses. Okay. Uh, okay, Bapak Ibu Guru, why should I ask you those questions? Why should we make this activity? Because every decision is made not only because of from the what is it, our thought on something, but usually because of the emotion. When we make decision, emotion is involved, whether we realize or not, ya. Jadi kalau mendengar sesuatu hal itu biasanya kita terkorelasi juga dengan feeling, dengan emotion. Dan ternyata ketika student tuh nggak ada yang ini ya, kayaknya ya semuanya gini ya, semuanya merasa happy dengan siswanya. Kalau nggak, ngapain ada Bapak Ibu ada di sini ya? Kayaknya kalau nggak happy dengan ngurusin siswanya, kayaknya mendingan ngopi deh atau tidur deh siang-siang ya. Okay, I will share my screen again. Okay, we have done this ya. Bapak Ibu, I have reminded this over and over again, because we are teaching English, so we have to know what is written in document, what is written in curriculum document. Kita harus ngerti apa yang ada di dokumen kurikulum. Saya termasuk tim yang untuk merevisi CP bahasa Inggris. Jadi saya masuk tim 2022 sebenarnya, tapi saya tidak bisa, jadi masuk 2023, masuk untuk merevisi CP, menyederhanakan CP setelah di implementasi, kemudian ternyata ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, saya masuk ke dalam tim itu. Oke, jadi Bapak Ibu in this document of curriculum, document of capaian pembelajaran or learning outcomes, we have to remember that there are two different skills, ya, two skills added from the usual skills. What are they? They are, ada dua skill baru. The first one is, yes, Memirsa, okay, ini mempresentasikan. okay, viewing and presenting, ya, memirsa dan mempresentasikan. So those are two new skills. Bu Farika is the master of multimodal, ya, about linguistics. Ya, she knows, but that's why there is memirsa. Sometimes we sometimes forget that we are living in this year, in this we are teaching millennial generations which have different perspectives from us. Mungkin perspektifnya berbeda dengan kita ya. Kalau mereka ya sosial media banget. So we need to have this skill or viewing or memirsa, skill memirsa, because every picture probably is interpreted in different ways. One person will interpret something, the picture differently, and also other students. And that's why we as teachers we need to teach this skill and also mempresentasikan ya, presenting. I think it's not new skill anyway because we have done it. Like you ask your students to present whether orally, and also you ask your student to present something in written ya. Jadi sama aja, kita sudah sering melaksanakan ini. And one thing that is new in our document is the Common European Framework of Reference for Languages ya. Jadi ini yang mungkin di dokumen yang sebelumnya nggak ada. Jadi kita menyesuaikan dengan international standard. Kalau Bapak Ibu perhatikan ada CFR di sana. Jadi
Kenapa sih? Because the teaching of the teaching of English in Indonesia is hopefully the same. Is hopefully the students can compete with others in the world. Yeah, that's why the standard is international standard. So the learning outcomes is at least the minimum standard that the students have to have ya. Jadi harapannya CP itu betul-betul menjadi standar minimal. Makanya kenapa harus ada, kita sesuaikan dengan CFR, dan pada kelulusan itu, lulus SMA itu paling tidak ada level B1. So at B1, the students at SMA students at least they are in B1 level. So B1 level is what? So jadi kalau B1 itu berarti mempertahankan interaksi dan menyampaikan sesuatu yang diinginkan. Jadi lulus SMA itu mereka ngerti mau I want something, I want to do something. Mereka bisa menyampaikan keinginan di berbagai konteks dengan artikulasi yang jelas. SMP udah bisa, that's much better. Ini kan minimal sekali ya. Berikutnya mengungkapkan pokok pikiran utama yang ingin disampaikan. Maksud saya ini itu. Kalau sudah jelas, artinya memang sudah B1 ya, sudah pada tahap itu. SMP menuju ke arah sana ya. Ini lulus SMA tuh harapannya begini. And then to maintain communication, even though sometimes there is like a filler, there is like a one apa ya, ada filler ya, ada jeda. That's natural actually. Memang ada filler atau jeda untuk berpikir, tapi tidak terlalu sering ya. Masih tapi tidak terlalu sering. Harapannya anak-anak sudah begitu kalau lulus SMA. And the teaching of English is genre-based approach, is using one of the approaches, which is we call it as GBA or genre-based approach. And you have dealt with this for 1,000 years ya. Kayaknya Bapak Ibu guru tuh udah biasa banget mengajarkan menggunakan genre-based ya. So we are going to clarify ya. Kita akan mengklarifikasi sebenarnya anak-anak kita itu bisa dikatakan mengerti teks deskriptif itu apakah ketika mereka bisa menulis deskriptif teksnya atau bagaimana? The students? Apakah mereka harus bisa menulis teks deskriptif sehingga bisa dikatakan mereka ya menguasai teks itu, teks tertentu? Sebenarnya we have to clarify ya, because it is related to the communication. For example, when the students can describe, it means they know descriptive text. How about number 2? When the students can show how things work, how things are operated step by step, it means they know what kind of text? Procedure text. Okay, very good. Procedure text. Yeah. So even though sometimes we do not know the students do not know the generic structure of procedure text, but then they say like, hey, it's very easy to operate this handphone. First, you need to blah, 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 and then push this button, and then click this button. So, they know procedure text. Kalau di kita pengennya anak-anaknya ngerti generic structure-nya apa, linguistic feature-nya apa, but then they cannot describe. So we have to, so that's why we need to amend our way ya. Kita harus amend our way means bertobat ya. Bapak Ibu harus bertobat ya. Saya juga termasuknya harus bertobat. Makanya saya ketika tadi bertemu dengan Bapak Ibu, saya tanya how are you doing? Saya tidak tanya how are you. Kenapa kira-kira? Ayo. Kenapa Ibu Ayu tidak pakai how are you? Apakah dosa menggunakan how are you? Yes, it is if you do it that every day in your classroom. Setiap kali masuk Bapak Ibu, good morning, how are you? Jawaban muridnya apa? I'm fine, thank you. And how about you? I'm fine too. Gusti bubar ya. No, don't do that ya. Jadi itu dari Sabang sampai Merauke, mau dari Magelang, mau dari Jawa, mau dari Anyer itu sama. Sabang sampai Merauke itu jawabannya itu template-nya itu. So you have to start from your class. Do not say hi to your students by using how are you. You may use other words, other phrases ya, sehingga anak-anak kita tahu nggak cuma how are you aja. Karena itu udah di mana-mana pakai itu, serius. Pasti jawabnya I'm fine, thank you, and how about you? Ngaku. Aku enggak yang di Magelang, mungkin guru-guru Magelang nggak ada yang pakai how are you ya.
Sudah pakai yang lainnya. How are you doing? Or you can use Iya. other phrases. What apa frasa yang lain apa? How is your life How's today? your life? Very good. How you been? How you been doing? What's up? Ya, even you can ask what's up to your students. Asal jangan muridnya aja nemplok pundak aja sampai bilang, Bu, what's up? Nggak boleh ya. Tapi kita harus biasakan frasa lain ya. Jadi berdosa Bapak Ibu kalau misalnya cuma ngomong how are you aja, nggak ngajarin yang lainnya. Teacher is an example ya. So it's the class starts from you. Saya taunya dari mana? When I taught my students from the very beginning, when I was a new lecturer in Banten. Formerly I was teaching in Semarang, in a private university. But when I taught first time in Untirta, which is in Banten ya, I asked them how are you? Jawabannya teh sama, I'm fine, thank you, and how about you? Berarti kan mau di Banten, mau di Semarang sama aja. Oke, so please don't do that ya, man to your way ya. Mari kita bertobat bersama-sama ya. Saya sambil cek chat, siapa tahu ada. Oke, how is it going? Alright. Jadi ini saya sambil ngomongin itu tiba-tiba kita mau klarifikasi ya. Jadi teks itu dikuasai anak itu bukan ketika itu bisa menjawab what is it, the linguistic feature, the generic structure. No, not because of that. But when your students can describe like, hey, I've got a new bag. It's very beautiful, it's red. There are two, apa itu, kantong aja bingung kan ngomongnya. There are two pockets. The zipper is very good. The zipper is gold. The color is gold. I like it very much. My dad gives to. Biasanya Bapak beliin tas nggak sih? No, my mom gives it to me. Bapak-bapak, Pak Masud ngasih beliin anaknya tas gitu nggak sih, peralatan sekolah nggak ya? Biasanya emak-emak ya. Ini saya langsung stereotype yang ngasih itu emak-emak. Karena yang punya yang masuk ke WA group itu emak-emak, bukan bapak-bapak ke WA group anak-anak sekolahnya ngaku. Bapak-bapak mana tahu anaknya suruh bawa apa ya nggak sih? Semuanya emak-emak. Bayangin, you've got 3 kids at different schools and different WhatsApp groups. Oh my God. Udah nggak usah curhat ya, itu dosa yang salah sendiri, anyak-anyak banyak ya. Okay, so when your students can describe, it means they know descriptive text. If they know how to how to operate something, how to make something, so they know what procedure text, right? If your students can say like this, I don't like having a class with Ibu Ayu. Ibu Ayu is very fussy. Masih itu cerewet ya. I don't like having a class with Ibu Ayu. Ibu Ayu is very fussy. Ketika anak kita bisa ngomong gitu, anak kita ngerti teks apa tuh? Yes? You can mention it directly. You can open microphone. Bapak Ibu. Is it about like dislike? Pardon? Is it about like dislike? Yeah, so what kind of text when somebody can say their opinion, so the students can express what kind of text. Okay, Argumentation. Argumentative, yes, argumentation, very good. See, kita kan pengen anak-anak gitu ya. Or descriptive. Ya, kita pengen anak-anak kita bisa ngomong, hey, don't do that, that's not good at all. Misalnya sampai kita ngomong, anak kita sampai bilang ke temennya, hey, don't smoke. Anak SMP teh masa ngerokok ya? Hey, don't smoke, it will kill you. Sampai ngomong argumen yang lumayan itu, walaupun sekalimat, 2 kalimat, it shows that your students know certain text. Nggak mesti linguistic feature-nya apa, kemudian generic structure-nya apa, itu urusannya nanti kalau dengan writing ya. Tapi untuk yang GBA ini, kesalahannya itu ya Bu Farid dan teman-teman. Jadi saya sudah melihat implementasi dari GBA ini karena saya termasuk pejuang genre-based approach. GBA is very good in writing ya, tapi seringnya disalahgunakan ketika pengajaran. Ketika mengajar itu, guru-guru akhirnya siwer dengan generic structure, dengan linguistic feature, tapi bukan komunikasinya itu loh. It should be for communication. When your students can describe something based on the social function, it is descriptive text ya. Tiba-tiba ngomong apa, ada tulisannya she's got long hair, black long hair, sharp nose, there is a mole in her left cheek. Tulisan di bawahnya missing. Last seen in black dress. Terakhir terlihat pakai baju hitam gitu ya.
Itu kan karena ada yang hilang. Ini jadi berita kehilangan ya, ada orang hilang. Jadi you make description. Oke. Jadi gitu ya, kita harus kembalikan fungsi dari GBA ya Bapak Ibu. Jadi kenapa saya ngomong ini sebelum ngomongin modul ajar? Karena itu inti dari bahasa Inggris, pengajaran bahasa Inggris. Saya kalau disuruh nemenin modul ajar, saya itu stres karena kenapa saya stres? Sampai jadi modul ajar tuh saya stres. Kenapa? Saya nggak yakin modul ajar dipakai buat ngajar. I'm not sure you are using that modul ajar for teaching. Modul ajarnya dibuat, berikutnya masih bersih, suci, tiada berbekas, taruh di lemari setelah ditandatangani kepala sekolah. Berikutnya ketika ngajar, ya dibuka, selamat pagi semuanya, dibuka bukunya halaman 15, kerjakan nomor 1 sampai 10. Iya, oke, nggak usah rame yang sebelah sana, bubar semuanya ya. Modul ajarnya nggak dipakai. Tapi kan itu namanya skeptical ya, skeptis. And I don't want to be skeptical, that's why I am here ya. So we are going to learn together. Oke. Saya izin share screen lagi. Kalau tiba-tiba ada yang mau disampaikan, boleh langsung raise hand, nggak apa-apa ya, Bu Fari ya? Ya, poin langsung aja. Kekeluargaan. Okay, yes. For example, again, when your students are able to tell what happened to him in the past, it means they know what kind of text when they can tell what happened in the past. Recount text. It's about Yes, recount very text. good. You know what? Anak SMP teh harus ada recount ya. Meskipun sekarang itu capaian pembelajarannya nggak nyebutin certain text ya. Tapi boleh diajarkan itu di SMP. Kenapa? Masa-masa SMP itu ababil ya. Mereka pengen show off loh. You know what? I met Ariel Noah. Oh my God, he was so handsome. Itu kan mau pamer kan? I met Ariel Noah. You did not. Only I who met him. You did not. Okay? And he was so handsome. I met him in the market. He was buying kangkung. For example, see, so when your students are able to tell something, what things happened to him or to her in the past, so your students know recount text ya. Nggak mesti harus pakai past tense, linguistic feature-nya, kemudian kronologis. Pertama ngomongnya begini ya bubar. No, itu mah soal yang diujiankan ya kan sih? Ya nggak sih? What is the linguistic feature of recount is anak-anak suruh milih A, B, C. Nah, kita nggak begitu ya. Kita harus kembalikan ke yang sebenarnya. Oke. Ini contoh ya. I make an example of this. Oke, guys, pura-puranya Bapak Ibu murid saya ya. Oke. I want you to make questions about this old lady, but I will give you certain clues about her. Her name is Rukmini. She lives in a village in Magelang. She is now 80 years old. Come on, ask question about her. Saya bahasa Inggris. Yes, ask question about her, please. You may use your microphone directly or okay. What is her favorite food? You know, because she lost her teeth, so her favorite food is something smooth. You know, like apa sih yang lembut itu namanya ya? You know, gemblong, but the soft one because it's gemblong is also difficult to bite. Yeah. What makes her special for you? She's not special. I found her picture and I know her story. What else? Come on, I'm still waiting. Yes, her name is Rukmini. She's 70. She is 80 years old. She lives in a village in Magelang. Ya, okay. Baru ada 2 nih yang bertanya. What does she do for living? You know, finding woods and sell the woods. Near her house is a forest, and she makes a living by selling the woods. Okay. What's next? How many grandchildren does she have? About 4 children. Yeah, she's got 2 children and 4 grandchildren. Next. Is she healthy? No, sure. She is very healthy. Come on. Yes. Questions again? Does she live alone? Yes. Her husband passed away.
her children lived they do not live with her right now. Do you think she's happy? Yes, she is. Sometimes a bit sad, but mostly her life is happy. He's happy. What else? Yes, come on. Bapak-bapak, I do not see bapak-bapak ask question. Alfie is bapak-bapak. What beautiful she is? I don't know. What beautiful is she beautiful? You mean? Yes, she's. She was beautiful. How tall is she? Around 150 centimeters tall. What can learn from her life? She's very strong woman, hard worker. What is her religion? I'm not sure. The text doesn't tell me. What does she look at? Ah, you know, you can see from her eyes, it's not looking at something real. Maybe she thinks about many things. Is she a patient woman? Yes, she is. Why do you choose her picture? Because yeah, I think one picture tells a lot. Yeah, I think this picture is one of the examples. All right, very good. Thank you very much for the responses. Bapak Ibu, if you want to make your students critical, you need to make them ask questions. Not only you who ask questions. Yeah, okay. Actually, I want to bring my students into descriptive text, ya, to about identifying someone, okay. Tapi saya pakai pengantar ini. Kira-kira kalau gambarnya begini, akan banyak pertanyaan nggak dibandingkan kalau saya ngasih gambarnya Agnes Monica? Kan udah pada tahu Agnes Monica, rek mau tanya apa? Kalau orang Sunda rek tanya naon, mau tanya apa? Okay, pertanyaan saya, do you think I know this woman, this old lady? Do you think I know this lady, this old lady? Kira-kira Ibu Ayu tahu nggak? No, I don't. I just take her picture randomly. So, do you know, saya ngarang tadi. Ketika ditanya, ya saya jawab aja. Nah, guru-guru harus siap itu. Kalau nggak saya nggak nyiapin, tapi saya tahu gimana caranya. Karena udah biasa. Kalau guru-guru belum biasa, you have to prepare the text then, so that when your students ask question, you know how to answer. Okay? Ini salah satu contoh aja ya, mengajarkan how to identify thing, ya, bisa menggambarkan sesuatu. Okay. Because Bu Farika asked me to talk about modul ajar. So before modul ajar, you have to know how to break learning outcomes into learning objectives. Okay. Bapak Ibu, kesulitannya apa untuk memecah CP menjadi TP? Saya mau stop sharing dulu. Kita diskusi ya. Jadi biasanya Ibu Ayu tidak pernah membiarkan orang itu dengan diem aja. Jadi saya presentasi all the time. No, I like discussion ya. So I prefer discussion, question and answer. Let me admit first. Ada beberapa nih. Oke, ada pertanyaan dulu? I want to ask you about the difficulties or the problems or the challenges when you're trying to break the learning outcomes into learning objectives. Kira-kira tantangannya apa sih? Kira-kira apa? Kesulitannya, tantangannya apa? Anyone? Oke, menentukan materinya. Di CP udah ada, tapi itu garis besar. And then you need to determine what is the material that should be taught. That's very good. Ada lagi? Ya, betul sekali. Itu salah satu tantangannya ya. Ya. Boleh langsung open mic nggak apa-apa? Silahkan. Yeah, excuse me. Maybe when we have to break down it into the specific one, and then miserable man. Okay. Miserable and
Yeah, when we connect to the material. Okay, great. So breaking the CP into TP is also problem, Bu. Oke. Mecahnya aja itu masih masalah ya. Pertanyaan saya, have you, Bapak Ibu, apakah sudah pernah melihat dokumen asli dari CP ya Teh? Asli ya. Bukan dari BIMTEK yang udah dipecah-pecahin, tapi asli CP-nya sudah pernah melihat? Baru melihat, udah mau direvisi lagi loh. Tapi ini belum di launching nih yang terbaru nih. So we are going to use the old one ya. Walaupun nggak old banget, baru kemarin juga ya. Ah gitulah ya, pokoknya mah baru mulai hafal diganti. Kemarin K13 itu baru ngerti KD, KIKD ya. Sekarang kurikulum merdeka, beda lagi. Saya bilang ibu bapak nggak usah repot-repot deh. Nggak usah kelihatan repot kalau ada kurikulum ganti, biasa aja. Kenapa? Biasanya juga nggak bikin RPP. Biasanya juga nggak bikin modul aja, pura-pura repot. Ya bukan guru-guru di sini ya, tapi di tempat yang lainnya. Bukan guru-guru di Magelang dong ya, tapi di tempat yang lain. Oke, yes. So we are going to learn together about breaking CP. Bu Farika, shall I make like group? Grupnya itu nanti mau buat yang mana nih? Saya sih berencana breaking CP ke TP, tapi digrupin gitu. Boleh Apakah nggak, Bu? Bisa. apakah ini apa namanya breakout roomnya bisa dipakai? Bisa. Coba Bu Ayu. Bisa nggak? Eh, Saya bisa sih. Hmm. Oke, saya bisa dari sini nanti ya. Oke, Ya. nanti Bapak Ibu biar Eh, nggak ngantuk ya. So you're going to work together to Maybe break down set the group into 3 group. Kelas berapa? kebanyakan Bu, Oh, banyak kebanyakan banget. ya. 140. Oh, yes. Nggak apa-apa deh nanti kita bersama-sama karena uh, spesial banget ya untuk SMP. Bapak Ibu tuh ngajar SMP, how many phases do you teach? Fase berapa fase? Kalau SMP? Yes? Fase D. Fase D. Fase D. Cuma satu fase aja kan? Ya. Ya, Ibu Bu. itu bukan cuma, Ibu Ayu itu bukan cuma, walaupun satu fase ya. Oke. Artinya you need to work together with your partner to decide which one is for class 7, which one is for class 8, and which one is for class 9, right? Apakah di sini ada yang sengit-sengitan sama guru SMP? Gak bisa, ya. Nggak bisa sengit-sengitan, Bu, Pak, karena harus memutuskan. Setelah dibuat ATP, itu kemudian harus diputuskan kelas 1, kalau kelas 7 dari mana sampai mana. Sekarang ini diskusinya nggak matrine sampai endi ora. Kurikulum Merdeka is not matrine sampai endi ora. Okay? But what competencies for your class 7, for class 7 or for class 8 and 9? If your students cannot reach certain competence in class 7, it means you need to go to be continued to class 8 ya. Jadi dititipkan di kelas guru kelas 8. Belum selesai, oke? Okay? Ya, Bu Widya, it's okay. As long as you still can hear my voice ya. Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Kalau saya nggak skeptis ya. Cuma saya pengennya you know the essence, you know the heart of kurikulum Merdeka ya. Merdeka means it is not bebas ya. Kan seringnya guru-guru gini katanya kurikulum Merdeka. Tapi sama sekali nggak bebas, suruh bikin ini, bikin itu. Modul ajar juga lebih complicated dibandingkan RPP, cina. Katanya suruh bikin ini, bikin itu, katanya merdeka. Kok katanya merdeka, katanya bebas, kok begini? Bapak Ibu, merdeka is not the same as bebas. Coba bahasa Inggrisnya merdeka itu, bahasa Inggrisnya bebas apa? Free kan? Kebebasan artinya bahasa Inggrisnya freedom. Nah, kalau kemerdekaan itu independence. It's not freedom. Bahasa Inggrisnya kemerdekaan itu independence, and independence means need struggle. Dan kemerdekaan itu butuh perjuangan. Flexibility, enaknya ada flexibility. You are free to decide. Bapak Ibu boleh memutuskan materinya apa sepanjang kompetensinya itu gitu. Jadi lebih bebas. Jadi nggak ada di MGMP kemudian bikin modul ajar bersama untuk sekolah yang berbeda itu enggak sebenarnya. Because you've got different students, we cannot one fits all. No, we cannot. Nggak bisa.
satu untuk semuanya itu nggak bisa karena anaknya berbeda even in one school, different classes, you've got different students. Ada yang SD-nya sama sekali nggak punya bahasa Inggris, nggak belajar bahasa Inggris kan? Ada SD-nya sudah belajar bahasa Inggris. Ada yang belajar tapi astagfirullahaladzim nggak bisa apa-apa. Apa ya disamakan dengan sekolah lain yang mungkin SD-nya bagus-bagus dulunya. So that's why Kurikulum Merdeka has the space, bigger spaces for you actually to be more flexible to decide how you teach your students. Okay? Saya share lagi ya. Ini ya, breaking CP into TP. Oke, Bapak Ibu. Untuk SMP cuma ada satu fase aja, fase D. Jadi sebanyak ini atau sekecil sesedikit ini untuk 3 tahun. Ya. Jadi untuk pasangan-pasangannya adalah menyimak, berbicara, listen and speak ya, listening and speaking. Jadi pada fase ini ya segini, ini untuk 3 tahun loh. Ya, jadi pada skill menyimak berbicara, ini peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk apa? Untuk berinteraksi dan saling bertukar ide, ada pengalaman, ada minat, pendapat, pandangan dengan guru, dengan teman sebaya, dan orang lain. Saat apa? Dalam berbagai macam konteks, baik familiar, yang formal, dan informal. Dengan pengulangan dan penggantian kosakata nih ada begini. Tapi kompetensinya bukan mengulang dan mengganti kosakata. Kompetensinya peserta didik memahami ide utama dan detail yang relevan dari diskusi atau presentasi mengenai berbagai macam topik yang telah familiar dan dalam konteks kehidupan di sekolah dan di rumah. Mereka dalam diskusi itu bisa terlibat tuh. Mereka terlibat dalam diskusi kan speaking ya. They give opinion. Mereka bisa memberikan pendapat, membuat perbandingan dan menyampaikan preferensi. I like this one. I prefer this one to that one. It's better for me to choose this than that one. Mereka menjelaskan dan memperjelas jawaban mereka menggunakan struktur kalimat dan kata kerja sederhana. Yuk, kita coba pecah ya. Saya kira teman-teman sudah sering melakukan ini. Kita akan coba bersama-sama. Satu contoh aja. Nanti kita akan breakdown. Ada breakout juga. Kita akan buat breakout group. Nanti Bapak Ibu akan mencoba memecahkan. Perhatikan ini tuh banyak banget kontennya, tentangnya tuh banyak banget, tentang ide, tentang pengalaman, tentang minat, tentang pendapat. Ini tuh udah dijadiin materi loh, ya kan? Skopnya loh, skopnya apa tentang ini loh, tentang bertukar ide, bertukar pengalaman. Ini nanti kita bisa dipisahkan yang mana yang SMP kelas 7, mana yang kelas 8, mana yang kelas 9. Sebentar, saya stop sharing. Ini jangan slideshow, jangan. Harus di end show. Oke, yuk. Wait. Oke, Bapak Ibu. Yuk kita sama-sama ya. Kita coba dulu membuat. Jadi Bapak Ibu perhatikan, kalau di CP ini berarti jadi satu. Mau semua, mau keterampilan maupun pengetahuan. Bedanya dengan K13, kalau K13 itu dipisahkan ya, mana yang pengetahuan, mana yang keterampilan kan? Sering kata coba. Jadi alasannya ini jadikan satu nih, semua dijadikan satu, baik keterampilan maupun pengetahuan. Alasannya adalah misalnya begini. Coba kalau saya tanya Bapak Ibu, kalau writing itu biasanya pada apa tuh? Apakah dia pengetahuan atau skill? Kalau dulu pas kompetensi, pas K13. Writing? Yes? Oke. Skill, ma'am. Skill ya? Skill. Oke, very good, thank you. Jadi biasanya writing itu ada di skill, ada di bagian keterampilan.
Tapi apakah ketika Bapak Ibu meminta anak Bapak Ibu menulis, apakah mereka tidak melibatkan kognisi mereka? Itu melibatkan. Mau nulis ya mesti mikir toh. Gitu. Yes. Jadi both writing is both skill and also cognition and also knowledge. Baik pengetahuan maupun keterampilan. Itulah sebabnya itu konsiderasi ya, maksudnya konsiderannya, pertimbangannya kenapa CP itu dijadiin satu paragraf begini. Jadi tidak poin-poin per skill, apakah skill atau knowledge dibedakan, no, but it is combined, it becomes one ya, jadi menjadi satu. Itu Bapak Ibu kenapa menjadi satu paragraf begini ya? Mari kita bersama-sama misalnya kita lihat. Tadi menyimak berbicara, berikutnya membaca memirsa. Ayo boleh dong disebutkan satu TP aja dari sini. Satu kalimat aja, satu TP, dipecah aja. Satu TP aja boleh dituliskan di chat. Untuk yang membaca memirsa atau mau ya cobain yang lain, mau coba ini, coba menulis boleh. Mau yang mana? Cirota yang tengah-tengah deh. Oke, kita coba ya. Pada akhir fase D, peserta didik membaca dan merespon teks familiar dan tidak familiar. Dari sini masih, nah ini dia untuk yang di apa Bapak Ibu untuk revisi terbaru akan dijelaskan teks familiar itu apa, tidak familiar itu apa. Yang dekat dengan kehidupan anak-anak itu ya keluarga itu familiar ya. Tapi kalau kita ngomongin Paris, Perancis itu ya it's not familiar ya. Nah, mengandung unsur yang telah dipelajari dan kosakata yang familiar secara mandiri. Jadi udah bisa membaca dan merespons. Berikutnya mereka mencari dan mengevaluasi ide utama dan informasi spesifik dalam berbagai jenis teks. Nah, ini nggak ditutup Bapak Ibu, ini terbuka teksnya apa aja ya. Teks ini dapat berbentuk cetak atau digital. Ini karena multimodal ya. Termasuk diantaranya teks visual, multimodal, atau interaktif. Mereka mengidentifikasi tujuan teks dan mulai melakukan inferensi untuk memahami informasi tersirat dalam sebuah teks. Nah, ada beberapa kompetensi. Jadi pertama kalau membuat tujuan pembelajaran, Bapak Ibu pastikan kompetensinya dulu. Yuk, sok. Dari sini kompetensinya sebutkan, saya garis bawahi. Yuk. Membaca, silakan. merespon. Very good. Membaca, yes. Membaca. Berikutnya. Mengevaluasi. Oke. Merespon, very good. Ada lagi? Mengidentifikasi. Mengidentifikasi, coba sebentar. Mengevaluasi tadi disebutkan. Next, mengidentifikasi. Ada lagi? Mencari. Mencari, yes. Mencari siapa ya? Mencari ide utama. Define. Okay. Mencari yang nggak ada. Mencari, good. Kita coba ini ya dulu, nggak apa-apa. Mengidentifikasi, melakukan inferensi ya. Nah, ini kompetensinya. Berikutnya, memahami informasi. Memahami. Tersirat. Yes. Nah, ini baru kompetensinya ya. Kemudian yang namanya TP itu cuma 2 sebenarnya. Kompetensi dengan lingkupnya atau kontennya. Nah, membaca apa? Membaca teks familiar dan tidak familiar. Nah, kita kalau TP udah langsung dipisah nggih Bapak Ibu. Jangan ada dannya lagi. Nah, dari sini semua tujuan pembelajaran harus disebutkan, dipecahkan dulu. Karena nanti itu yang akan dibagi mana yang kelas 7, mana kelas 8, mana kelas 9. Itu dulu. Karena kalau udah dirunutin mana dulu nih yang lebih mudah sampai yang lebih sulit, paling sulit. Nah, ya udah yang paling sulit di kelas 7, kelas 9 deh, yang paling gampang di kelas 7 deh gitu ya. Misalnya jadi peserta didik membaca, bentar saya contohkan satu TP nih. Peserta didik membaca teks familiar tentang apa misalnya, langsung diputuskan juga nggak apa-apa. Teks mengenai keluarga misalnya ya. Oke. Udah, segini aja nggak apa-apa. Mau sampai mengandung struktur yang telah dipelajari dan kosakata yang familiar secara mandiri juga boleh. Enggak juga nggak apa-apa. Tapi ini udah dipisah loh. Membacanya dipisah dengan merespon. Teks familiarnya udah dipisah dengan tidak familiar.
Nah, kemudian ragamnya, variasinya berarti membaca teks yang tidak familiar. Masih ya, masih membaca, tapi yang non-familiar ya. Yang oke, di sini teks tidak familiar. Mudah-mudahan kalau yang sekarang mudah mulai ini ya. Akan dijelaskan lagi yang familiar sama tidak familiar itu yang seperti apa. Nah, berikutnya, ini dia. Bapak Ibu ini juga lihat. Berbagai jenis teks. Ini kan berarti macam-macam teksnya. Bisa diputuskan dong berarti. Ya kan, mencari ide utama. Ini kok jadi saya ngerjain, berarti di sini nggak boleh kerjain ya. Peserta didik mencari ide utama dari teksnya udah satu-satu, yes. Udah disebutin kira-kira SMP teksnya yang dekat dengan anak-anak itu apa? Recount itu biasanya di SMP. Kenapa? Anak-anak SMP tuh pengen show off. Bapak Ibu tuh keren banget loh ngajar remaja. Astagfirullahaladzim, susahnya ngajar remaja loh. Remaja itu pagi-pagi ketawa, siang itu mewek. Saya kalau disuruh megang bayi sama remaja, mending bayi dah. Tapi saya nggak mau nambah bayi juga ya. Oke. TP yang lain yuk, peserta didik tadi mencari ya. Mencari ide utama dari teks, misalnya deskriptif, boleh. Itu merespon belum, Bu? Yang Oh iya boleh, merespon ya, belum? ya sure. Ini saya tadi langsung lihat sini langsung jenis teks ya. Oke. Intinya membaca aja ada dua variasinya loh. Merespons juga sama. Jadi nanti kalau membaca teks mengenai keluarga ditemenin sama merespons teks mengenai keluarga ya. Jadi itu ditemenin, jangan baca doang tapi nggak ada merespon. Merespon itu artinya bisa menjawab pertanyaannya gitu. Kemudian memberi respon itu misalnya giving opinion also about the text ya. Kalau kamu jadi dia, kamu gimana? Kamu seneng nggak teks ini? You know, sometimes we forget to ask the students about those things outside the text ya. Kata kita seringnya ya udah masuk ngurusinnya what does the text talk about. Oke. Ini sampai banyak banget Besti loh. Ini baru 3 biji baru sampai sini nih. Ini teksnya juga langsung ini teks yang lain mencari ide utama teks apa? Misalnya recount. Kemudian mencari informasi spesifik. Ini dipisah dulu ya. Ide utama sama spesifik juga beda lagi. Variasinya banyak banget. Jadi kalau kayaknya ini mungkin sekitar 15-an ya. Ibu boleh nggak TP-nya masih gelondongan dulu? Misalnya gini, membaca teks familiar yang mengandung unsur, kemudian ada merespon. Berikutnya, teksnya masih berbagai jenis teks, TP-nya itu dulu boleh nggak? Boleh, nggak ada dosanya, tapi susah nanti baginya. Karena ini nanti akan dijadikan ATP, nanti udah TP-TP semua 15 biji, itu mana dulu yang lebih mudah? Mana nih yang bisa dikerjakan dulu, oke? Okay? I will stop sharing. So after this, sorry. Setelah ini Bapak Ibu akan mencoba pecahkan ya. Yang ini boleh deh dipecah lagi ya. Kita ada berapa? Oh my God, 150. Great. Hebat loh, 150 siang-siang hari. Astagfirullahaladzim, kalau di tempat lain mungkin udah pada bobo ya. Ini Bapak Ibu masih melek, masih belajar ya. You have to be thankful to yourself because you want to learn more ya. Satu ciri guru yang mau lebih baik adalah berefleksi dan selalu belajar hal yang baru. Bukan karena sertifikat itu akses aja lah kalau dapat sertifikat mah. Tapi yang penting you learn something new, oke? Okay? Jadi akan dibagi 150 itu kalau 10 grup itu berarti 15 orang ya. Yang ada yang kerja 2, yang 13 tuh melongo gitu ya. Kasihan ya. I will make into 15 groups. Kayaknya automatically bisa deh. 10 grup bisa nggak sih breakout room? Bisa kan? 15 grup. Bisa kan 15 ya? Sebentar saya akan coba-coba. Bu, Kok aku nggak ada ininya? Icon breakout. izin bertanya. Oh, bertanya dulu. Oh, sure. Sebentar, saya stop share. Silakan Pak Mau Suli. izin bertanya. Geng. Untuk ATP kan tadi setiap elemen ada elemen membaca dan menulis saja. ATP-nya banyak sekali ya Bu ya. Yes. Itu untuk elemen membaca dan menulis saja. Apalagi nanti tambah dengan menulis, mempresentasikan, menyimak, berbicara. Kalau misalnya dari TP-TP yang banyak banget itu pertanyaannya harus semua diajarkan ke murid
atau boleh dipilih saja gitu. Kalau mengingat banyaknya TP dari setiap elemen itu kan jadi dikembangkan jadi banyak banget. Itu pertanyaan saya. Oke, terima kasih. Pertanyaan Pak Sulis yang belum makan siang ya tadi ya. Iya, Bu. Oke, Pak, kalau CP itu minimum kompetensi yang anak-anak harus capai. Artinya harus apa enggak? Terus. Karena dia minimum. Maka itu harus dilaksanakan dibagi 3 tahun itu satu fase. Uh, yang boleh dipilih apanya? Jenis teksnya. Jadi kontennya itu monggo, itu fleksibel, tapi Ya, kompetensinya kudu itu. ya. Anak bisa membaca, bisa merespon, bisa cari ide utama. Kalau yang membaca ya, kalau yang menyimak berbicara, anak bisa menyampaikan pendapat tentang apa? Ada di situ banyak tuh, ada idenya tentang pengalaman, tukar pendapat tentang pengalaman gitu kan. Nah, jadi itu tetap harus diajarkan Pak, dan itu dibagi 3 kok. It's not that many lah. Nggak sebanyak itu, tenang aja kalau udah dibagi 3 mah. Kalau udah Berarti dibagi, yang penting kompetensinya ya. yes, the competence ya. Jadi sekarang Jenisnya nanti makanya bisa milih ya. betul, makanya istilahnya aku materiku durung entek udah nggak ada di sini. Di kurikulum Oke, Merdeka oke. nggak ada istilah materiku durung entek, nggak. Iya, Gitu. jadi ada pencerahan. Oke, yes. Terima kasih. Nah, ada lagi sebelum kita mencoba. Jadi Bapak Ibu satu CP itu banyak banget. Jangan pakai kata dan ya. Dijelentrehkan semuanya. Semuanya dijelentrehkan ya apa bahasa Indonesia? Jabarkan. Oke, dijabarkan semuanya. Oke, nanti pada saatnya ketika membuat modul ajar, kalau udah ketemu TP, udah diurutin, udah kelas 7, 8, 9, mungkin nggak satu pembelajaran itu 2 pasangan skill yang berbeda? Kalau waktunya cukup dan perhatikan situasi kondisi kelas, boleh. Misalnya menyimak berbicara, satu TP-nya diambil, kemudian membaca, memirsa, satu TP-nya diambil. Karena anak TP-nya bakal banyak loh. Nanti mencari ide utama tentang sesuatu, anak-anak perlu belajar apa dulu, itu masuk ke TP lagi, anaknya TP, nanti di saat di modul ajar. Jadi pertama kita pecah dulu ya. Langkah utama, first step to make modul ajar is breaking down learning outcomes into learning objectives. Kenapa Ibu Ayu cerewet sekali? Ibu Ayu nggak peduli modul ajarnya, no. Ibu Ayu cuma butuh tujuannya apa sih? Anak-anak itu belajar hari ini. Kegiatannya apa untuk mencapai tujuan itu? Ngaksesnya gimana? Karena modul ajar intinya cuma itu aja 3. Walaupun cuma beberapa kalimat, tapi sorry bukan beberapa kalimat, tidak usah berbanyak-banyak lembar, tapi Anda tahu Anda mau ngajar di kelas ini seperti apa, di kelas yang lain seperti apa. Karena bisa jadi beda-beda loh. It is not one fits all. Jadi nggak bisa modul ajar itu jadi satu kelas, misalnya kelas 7, itu Anda pakai di semua kelas. Jangan-jangan beda-beda. Misalnya di kelasnya Pak Sulistio nih, yang kelas A kayaknya masih lancar jaya ya, pakai acara presentasi, mendengarkan anak-anak dengan baik. Tapi di kelas B, wes sing pecicilan wis luwes saka 50%, yang bolak-balik, yang lari-larian itu mungkin lebih dari 50%. Apa iya mau dengerin ketika kita cerita? Yuk bubar. Oh, pakai jigsaw Pak Sulistionya, pakai work group yang pindah satu grup ke grup yang lainnya, karena banyak yang anak yang pecicilan itu ya kan. Terus kesiapannya juga berbeda-beda, modul ajarnya sampai dicoret-coret. Oh, untuk kelas B ini beda loh dibandingkan di kelas A, ini saya harus begini-begini. So actually making modul ajar is not general for all classes. Okay? Berarti Ada lagi? Yes, gimana Pak berarti Lis? kalau kompetensinya itu bisa dibolak-balik ya, Bu ya. Misalnya ini ada 8, kelas 8 dan 9. Kebetulan kan mungkin perangkatan itu ada apa ya, kemampuan anak itu berbeda-beda. Misalnya angkatan kelas 9 itu lebih aktif, kelas 8 kurang aktif. Terus di balik gitu, misalnya yang kelas 8 yang sudah mempresentasikan, terus yang kelas 9 yang memahami dulu gitu juga nggak apa-apa ya. Tapi itu akan complicated, akan kompleks Gitu. nanti kalau pas asesmennya.
kalau bisa tidak dibalik. Itu sudah langsung difficulties-nya, level of difficulties-nya, karena kan mungkin tidak semua gitu, Pak. Nanti Oh kita gitu, nggak adil. tetap ke Jadi bawah, pasti dari bawah ke atas gitu ya. yes, levelnya. Tapi mungkin for certain students, they need to have certain treatment. Saya kira Bapak Ibu sudah pernah belajar pembelajaran berdiferensiasi ya. Kalau enggak nanti the next subject nanti pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Farika. Nanti bahasan berikutnya harus pembelajaran Siap, berdiferensiasi siap, siap. kayaknya. Tapi Dengan senang hati. tapi tapi untuk dasarnya kita pecah dulu. Saya nggak ngomongin modul ajar itu ini harus ada ininya 13 komponen apa enggak. Pokoknya mah yang penting adalah Bapak Ibu ngerti kompetensi yang anak-anak harus capai ya. Makanya breaking down learning outcomes into learning objectives. Oke, saya akan buat 15 kelompok. Kelompok 1 sampai 5 akan menyimak berbicara. Sudah saya buat Kelompok house. Bu Ayu Telepon? sudah house. Bisa. Ya, bisa. Saya akan buat 15 breakout room. Bisa nih. Oke, bisa kok 15. Jadi nomor grup 1 sampai 5 itu menyimak berbicara. Itu dipecah. TP-nya nanti saya akan berikan link Padletnya. Sehingga Bapak Ibu langsung tulis di situ. Bisa langsung di-share. Grup 6 sampai 10 itu membaca memirsa. Grup 11 sampai 15 akan menulis mempresentasikan ya. Akan memecah CP menulis mempresentasikan. Ditulis TP-nya sebanyak mungkin, gak usah diurutin dulu. Yang penting brainstorm aja, dipecah dulu dari CP menuju ATP. Berikutnya saya akan share biar teman-teman ini ya, apa link Padletnya sebentar. Minta diulang penjelasannya itu, Bu. Oke, sekedap. Oke, Bapak Ibu, jadi ini link Padlet, boleh di scan barcode atau ini saya ada di chat ya, saya kirimkan di chat box dulu. Saya kirimkan link Padletnya dulu. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu akan memecah CP menjadi TP. Untuk grup 1 sampai 5 berbicara menyimak, 6 10 membaca memirsa, kemudian 11 sampai 15 menulis mempresentasikan ya. Hasilnya nanti silahkan Bapak Ibu tuliskan di Padlet ini. Tulis dulu grup berapa ya, gitu. Grup 1, grup 2 gitu. Baru kemudian ditulis tujuan pembelajarannya. Di chatbox juga sudah ada pembagiannya. CP-nya CP-nya berarti saya berikan ininya ya, apa namanya? Bapak Ibu perlu dokumen ini CP-nya atau sudah punya? Bentar saya kirimin aja ininya aja ya, apa namanya? PowerPoint-nya aja. Di chat. Pembagian kelompoknya nanti langsung secara otomatis Bu Tri. Ya. Oh, link Padletnya sudah ada nggak Pak Bu? Belum. Oke, ini link Padletnya atau di scan barcode juga Cek, bisa. cek belum ada. Oke, sudah barusan saya. Ternyata ngetik to aku lali nge-send GPC. Kemudian link ini ya, saya kirimkan. Kok tuh waiting room sih? Sebentar. To anyone. Sorry. To everyone in meeting. Pantesan ke ono. Sebentar. Apakah sudah? Sudah. Oke. Terus ininya apa namanya? PowerPoint-nya. Saya kirim file nih. IKM Untidar.
Untuk ngambil CP-nya ada di sini ya. Masih muter sebentar. Oke, sudah nampak nih Bapak Ibu PPT-nya nanti biar bisa mengambil CP-nya. Saya kira 15 menit cukup ya. Bapak Ibu akan bekerja di dalam grup selama 15 menit. Berikutnya kita akan kembali ke main room ya untuk berdiskusikan bersama-sama. Diskusi sambil share di Padlet-nya. Saya kira kalau Padlet udah familiar dengan Padlet Bapak Ibu? Sebentar saya stop sharing dulu. Oke, jadi slideshow. Bentar. Bapak Ibu nanti tuliskan, nanti Bapak langsung masuk ke Padlet, link Padlet. Di sini ada tombol plus ya Bapak Ibu ya. Nanti boleh diklik di sini. Di sini grup berapa misalnya? Group 1, okay. And then you write down here the learning outcomes ya. Sorry, learning objectives. Oke. Okay. 1 dan seterusnya. Grup 1 misalnya di sini dituliskan, nggak usah skillnya deh, tapi udah paham tadi ya. Saya share screen-nya masih di mana tuh? Apakah udah pindah di Padlet atau di mana Bapak Ibu? Belum. Sebentar, oke. Terus saya lupa nanya kan. Bu Ibu nih ya. Sebentar. Jadi kalau sudah ngeklik link Padlet, udah coba ngeklik dulu. Nah, nanti akan ketemu ini. Sorry ya, saya ulangi lagi deh. Sebentar. Jadi Bapak Ibu klik yang sebelah kanan bawah ini. Plus gitu ya. Nah, ini karena udah nih tadi ya. Keluarnya kayak gini. And then write down group 1. Oke. And then write down the TP here. Tujuan pembelajarannya, bla bla bla, seterusnya ya. Baru kalau sudah di-publish, klik publish. Oke. Nah. Jadi kalau mau ngedit juga bisa. Tinggal diklik di sini, kemudian edit. Oke. Any question about operating Padlet? Clear. Nanti setiap kelompok satu aja Padletnya ya. Jadi tidak usah semuanya. Oke, saya stop sharing. Silakan ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya bagi kelompoknya. Oh, masih barcode. Apa tuh yang masih barcode? Padletnya. Link Padlet? Atau gimana? Padletnya mau dikirim lagi ke linknya? Sebentar. Nah, ini dia. Udah saya kirim ya. Oke. Sudah boleh? Sudah bisa digrupkan? Saya akan Bapak Ibu akan bekerja dalam kelompok dan ini secara otomatis ya. So I will make 15 groups. Okay, and you will be assigned automatically. Once again, group 1 into 5, group 1 sampai 5, you are going to break down CP of menyimak berbicara. And then 6 to 10, you are going to break the CP for membaca memirsa, and then 11 to 15, you're going to break down the CP for menulis mempresentasikan. Right? So after this, you will be sent into different
breakout rooms, and you will work for about, I think, 15 minutes maximum, yeah, and then you go back to the main room.